Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Susana Dwi Mardiani, Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SD Negeri Karangasem 1 yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bertatap muka, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya Dwi Purwati, calon guru penggerak angkatan 7, akan memaparkan diseminasi budaya positif di negeri SD Negeri Karangasem 1. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun di dalam konsep budaya positif ada konsep utama modul budaya positif, antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari kita belajar bersama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Telah kita ketahui bersama bahwa di dalam perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa nantinya akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih itu profil pelajar Pancasila? Ya, ibu-ibu pernah mendengar lagu Beca? Pernah ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Diharapkan nanti peserta didik kita bisa memahami, bisa mengimplementasikan dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Pasti kalau kita melihat, kita mengamati dari anak-anak kita ketika kita mengatakan kata disiplin, pasti menjadikan momok yang sangat menakutkan bagi anak-anak kita. Karena di dalam gambaran mereka, disiplin itu sesuatu hal yang sangat menakutkan. Karena apa? Di dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Dari hal tersebut, sebagai seorang pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang umum, dan memiliki motivasi, baik motivasi dari dalam diri sendiri maupun motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik, sehingga nanti akan menumbuhkan, akan memunculkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Biasanya kalau anak-anak itu ketika diajak untuk melakukan disiplin, Bu, lah kok diupahi tidak? Kan seperti itu. Jadi di sini di dalam kegiatan disiplin positif yang akan saya paparkan, di sini akan menumbuhkan kesadaran bagi peserta didik supaya melakukan kegiatan itu tanpa adanya sogokan, tanpa adanya ancaman
maupun tanpa adanya hukuman. Jadi yang kita lakukan adalah melalui dari hati ke hati menumbuhkan sikap yang positif bagi peserta didik. Yang ketiga adalah yang ketiga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pokok yang dimiliki oleh setiap manusia, di mana salah satunya adalah bertahan hidup. Ya, manusia pasti butuh yang namanya bertahan hidup. Kita tidak bisa tanpa bertahan hidup. Dengan adanya bertahan hidup, kita butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang yang akan kita munculkan kepada peserta didik, di mana nanti mereka akan merasa nyaman dengan kita, akan mengikuti apa yang kita inginkan. Setelah adanya kasih sayang dan rasa diterima, adanya penguasaan. Kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah keinginbebasan dari peserta didik. Dengan adanya kebebasan itu, maka nanti anak-anak akan mengeksplor apa yang dia miliki, mengeksplor apa yang dia inginkan. Dan yang kelima, adanya kesenangan. Dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, pasti nanti akan menumbuhkan kesenangan dari peserta didik untuk lebih semangat lagi di dalam kegiatan belajar. Yang selanjutnya, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Kalau kita ingat kembali, motivasi itu merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu sendiri yang kita lakukan adalah baik sadar atau tidak sadar. Kadang kita melakukan suatu hal yang bisa memotivasi diri sendiri maupun memotivasi orang lain. Nah, kegiatan dari motivasi perilaku manusia itu sendiri, yang pertama biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini, di dalam menghindari ketidaknyamanan, biasanya murid akan melakukan kegiatan disiplin karena ia itu merasa takut. Takut karena apa biasanya, Bu? Takut karena apa? Takut karena dihukum. Iya, dia melakukan kegiatan disiplin karena takut dihukum. Akhirnya, ini merupakan motivasi yang berasal dari luar. Ya, seharusnya bagus untuk memotivasi dari peserta didik, tapi untuk diri peserta didik itu sendiri akhirnya akan hilang rasa kepercayaan dirinya. Yang kedua, motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang biasanya motivasi yang mengharapkan imbalan biar orang lain itu melihat. Tapi ketika tidak ada orang lain melihat, apa yang akan dia lakukan? Ya biasa-biasa baik. Tapi ketika ada orang lewat ya, nanti dia akan merasa, namun ada orang, saya tak termotivasi supaya orang melihat saya, orang bisa menghargai saya. Dengan itu nanti itu adalah merupakan suatu imbalan. Jadi murid itu akan melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Biasanya kalau di rumah juga sama ya Bu ya, anak ayo ngaji, Bu aku belum ngaji nek diparingi sangu. Nah kalau seperti itu kira-kira baik tidak Bu? Iya, sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anak kita, karena akhirnya apa? Anak-anak kita mau melakukan kegiatan mengaji karena hanya ingin mendapatkan uang sangu. Nah, di sini nanti kita akan memutar otak bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak terbiasa seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Motivasi yang dapat menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, nanti itu anak-anak kita, murid-murid kita biasanya akan melakukan kegiatan disiplin karena sadar akan kebutuhan dia, bahwa kebutuhan yang saya inginkan pasti nantinya akan menumbuhkan kebajikan bagi dirinya. Contohnya, ketika anak kita mau belajar tanpa adanya motivasi ataupun misalkan tidak ada iming-iming, kalau sudah muncul dari dalam dirinya sendiri, pasti nanti anak kita itu merasa, ternyata belajar itu memang perlu ya.
ternyata mengaji itu memang perlu ya. Kalau sudah muncul sadar akan nilai kebajikan itu, maka yang muncul dari dirinya sendiri itu merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri. Nah, bagaimana untuk konsep disiplin itu sendiri? Konsep disiplin dengan identitas gagal, yang pertama adanya karena hukuman. Karena apa Bu? Biasanya hukuman itu sangat menyakitkan. Betul? Menyakitkan. Kadang suruh kalau dulu saya itu kalau dulu misal terlambat tidak mengerjakan PR itu suruh berdiri di depan, kakinya naik satu. Ada yang merasakan seperti itu? Oh ada. Itu adalah hukuman. Hukuman itu sangat menyakitkan Bu ternyata. Dan yang kedua, akhirnya membuat diri kita itu, diri anak menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman karena apa? Tidak nyaman karena adanya desakan yang seperti itu tadi. Setelah tidak nyaman, akhirnya murid takut mlebu dan mlebu sekolah, tapi di dalam sekolah pasti nanti tidak ada rasa nyaman, tidak ada semangat untuk belajar. Karena apa? Adanya rasa takut. Halah, bukan wis medeni, mau nek salah piye, kon maju piye, seperti itu. Biasanya itu yang dipikirkan oleh anak-anak. Hukuman yang selanjutnya dapat apa? Karena itu suatu hal yang sangat memaksa sehingga nanti peserta didik harus melaksanakan itu. Kalau tidak melaksanakan nanti dapat sanksi yang lebih berat. Itu adalah hukuman yang bersifat memaksa. Sehingga nanti ketika itu murid ketika dia melakukan kesalahan pasti akan menyembunyikan kesalahan. Ditekoni tidak pernah mengaku. Ada yang seperti itu Bu ya? Ya ada. Sehingga setelah dia sukanya menyembunyikan kesalahan, dia tidak berani mengakui kesalahannya, akhirnya anak-anak itu akan menjadi rendah diri. Ya, tidak punya rasa percaya diri. Itu. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal dengan penghargaan. Penghargaan apa? Tidak akan menjadi efektif. Misalkan anak mau belajar karena diberi uang. Akhirnya ketika orang tuanya tidak punya uang, apa yang akan terjadi? Anak itu tidak akan mau belajar. Jadi mendapatkan kegiatan itu menjadi tidak efektif, tidak akan menjadi rutinitas yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Yang kedua adalah merusak hubungan atau sifat iri. Sing kae ngono, sing iki ngene. Memang bagus adanya penghargaan. Yang pintar dikasih reward yang luar biasa, yang pas-pasan tidak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Anak yang pas-pasan itu akan malas untuk belajar. Ketika kita memberikan reward, setidaknya reward yang bisa mencakup semuanya. Ya. Mematikan kreativitas dari peserta didik. Dengan adanya penghargaan seperti itu, anak yang pandai akan menonjol. Sebenarnya anak yang kurang pandai, sebenarnya dia itu memiliki kreativitas yang lebih tinggi daripada anak-anak yang lain. Ya, karena sudah dimatikan oleh tadi adanya sudah iri tadi, akhirnya apa? Kreativitas dia itu akan mati, akan berhenti begitu saja. Nah, yang selanjutnya yaitu menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya memang bagus untuk ranking 1, ranking 2, ranking 3 untuk menambah motivasi dari peserta didik. Tapi ternyata dengan penghargaan yang seperti itu, suatu ketika dia tidak dapat ranking. Biasanya kan orang tua menuntut ya Bu ya, kamu harus ranking 1, kalau tidak ranking 1 nanti tidak saya belikan jajan ya. Kalau tidak ranking 1 nanti tidak saya kasih uang. Lah, itu akhirnya ketika anak itu dia tidak bisa menjadi ranking 1, dia itu akan menjadi down. Akan menjadi down. Yang selanjutnya yaitu merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Apakah kita ingin Bu? Dengan menerapkan konsep disiplin, akhirnya identitas yang kita inginkan gagal seperti itu? Tidak ya, tidak ada yang menginginkan seperti itu ya. Yang selanjutnya,
bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Yaitu yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Tidak usah terlalu muluk-muluk, yang jangka pendek saja. Contohnya belajar setiap hari, rutin mengaji, membantu orang tua. Itu adalah penguatan dalam waktu jangka yang pendek. Yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan. Ketika anak-anak kita itu sudah sukses, tidak hanya sukses ya, ketika anak-anak kita itu sudah berhasil, biasa saja atau berhasil, itu kita harus perlu adanya monitoring yang berkelanjutan. Walaupun dia sudah berhasil, jangan begitu saja dilepas. Kalau anak sudah berhasil dilepas begitu saja, nanti dia akan merasa puas akan dirinya sendiri. Ya, jadi perlu adanya monitoring itu tadi. Yang ketiga yaitu stimulus respon. Stimulus yang panjenengan berikan itu tadi, memberikan motivasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu murid akan lebih menghormati peraturan. Karena apa? Peraturan yang dia lakukan tidak dia laksanakan karena terpaksa, tapi peraturan yang dia lakukan adalah berasal dari dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu adalah konsekuensinya. Sehingga apa? Sehingga akan menumbuhkan murid yang akan bertanggung jawab akan perilakunya. Ketika dia salah, dia akan berani mengakui kesalahannya. Jadi tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Yang selanjutnya adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Misalkan dalam 1 tahun punya planning apa, jadi fokus pada pemecahan itu. Kalau tidak gelabah sampai mana-mana gitu, okay? Yang selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Ketika dia diajak untuk teman-temannya untuk melakukan hal yang salah, pasti nanti dia akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Yuk, dolen di kono. Nanti dimarahi ibuku, itu hal yang tidak baik. Itu adalah bisa memegang kontrol pada diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia punya motivasi bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan jangan sampai kesalahan itu terulang lagi. Gitu ya Bu ya. Itu yang kita harapkan bersama. Jadi kita menginginkan murid kita itu dengan identitas sukses tanpa merusak, tanpa merendahkan dari yang lain. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Pengertian dari restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi dari restitusi itu sendiri dia diharapkan bisa menemukan kesalahan dia sendiri, sehingga mereka nanti akan bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, karakter yang lebih mapan lagi. Bagaimana dengan ciri-ciri restitusi itu sendiri? Ciri-ciri dari restitusi itu sendiri adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak memungkiri kalau sebenarnya kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi berasalkan dari kesalahan itu sendiri kita dapat belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Ciri yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga adalah tawaran dan bukan paksaan. Jadi di sini adalah tidak hanya dipaksa saja, tapi ditawarkan. Dia suruh memilah sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik. Yang selanjutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu guru diminta untuk bisa memotivasi anak-anak untuk dia mengetahui karakter dia itu bagaimana, dirinya itu bagaimana, seperti itu.
Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Kebutuhan dasar apa sih yang memang sekali dia butuhkan? Fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau tindakan saja bisa saja dimanapun kita berada bisa. Tapi untuk membentuk karakter yang lebih baik itu adalah cita-cita kita bersama. Gitu ya Bu ya. Yang selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika dihadapkan suatu permasalahan, jadi kita fokus akan bagaimana untuk solusinya. Ketika ada anak yang kurang bisa membaca, jangan berkata tidak bisa membaca. Sebenarnya anak itu semuanya bisa, cuman waktunya yang belum tepat. Gitu ya. Jadi semuanya itu sama. Kita punya solusi. Contoh kecilnya kalau saya itu melihat seperti Bu Yayu tiap hari memberikan motivasi kepada peserta didik dengan mengajari membaca, gitu Bu. Iya, itu adalah fokus pada solusi. Ketika istirahat, anak-anak diajak, yuk, kadang banyak sekali yang bermain di perpustakaan. Di sana juga banyak sekali yang belajar membaca. Jadi di sini tidak ada hal yang mustahil. Ya Bu, ya, pasti anak-anak kita akan bisa. Sekarang kita akan melihat perbedaan ya. Contoh kasus di sini adalah siswa sering terlambat di sekolah. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Biasanya kalau hukuman yang bagaimana? Yang bagaimana Bu? Kalau misalkan ada anak terlambat, kemudian bagaimana? Biasanya kalau di tempatnya Bu Sri Semiati, kalau ada anak yang terlambat bagaimana Bu? Dipanggil, diarahkan, dikasih hadiah ya Bu ya. Iya. Ya. Kalau dalam bentuk hukuman biasanya adalah guru menghukum, contohnya dengan suruh hormat di bawah tiang bendera, menghormat kepada bendera 10 menit, ya, langsung dipraktekkan. Itu adalah contoh hukuman. Itu hukuman yang tidak mendidik. Hormatnya mendidik, tapi untuk caranya yang tidak tepat. Gitu nggih? Nah, hukuman itu biasanya ciri-ciri gurunya bagaimana? Gurunya itu biasanya mudah marah nggih. Kadang kok nganu sithik kesenggol sithik. Ngomong gitu ya. Akhirnya mudah marah nanti. Sehingga apa? Murid-murid akan merasa takut. Wah, kok aku nek telat piye? Kok aku nek diseneni guru piye? Kan seperti itu. Itu adalah hukuman ya. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi biasanya di sini guru memberikan konsekuensi dengan seperti halnya pengurangan nilai. Kalau pengurangan nilai itu bukan masuk hukuman Bu. Itu masuknya adalah konsekuensi. Karena kamu telat berarti nanti nilaimu akan saya kurangi. Kamu buyung terus berarti nanti nilainya dikurangi. Itu adalah konsekuensinya. Itu menunjukkan bahwa guru tersebut itu biasanya tegas. Dan siswa menghormati peraturan itu. Menghormati karena apa Bu? Karena terpaksa, bukan karena keinginan dari dia sendiri, tapi karena dia itu terpaksa supaya dia itu nilainya tidak jadi dikurangi. Ya, biasanya ada Bu yang seperti itu. Ada, oh ada biasanya di luar sana ya. Insya Allah kalau di sini semuanya tidak ada. Semuanya di sini kalau saya sendiri melihat beberapa bulan kali ini juga sudah luar biasa Bapak Ibunya. Karena sudah banyak belajar ya. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari restitusi. Nah, di sini restitusi tadi Bu Sri Semiati sudah mempraktekannya Bu. Berarti tidak hanya Bu Sri Semiati saja. Saya kira semuanya juga sudah. Tapi panjenengan itu tidak tahu itu namanya apa. Betul Bu? Padahal aku wis api alus nanti. Nah, itu namanya adalah restitusi ya. Ilmu baru ya Bu ya. Ya, di mana di dalam kegiatan restitusi ini guru itu menanyakan biasanya menanyakan keyakinan kelasnya, boleh tidak terlambat, oh tidak boleh, berarti besok jangan diulang lagi ya. Ya Bu, besok kalau diulang saya kasih bakso gitu ya. Kelas telat kabeh. Jadi di sini guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Jadi ketika ada suatu masalah itu bu guru tidak boleh langsung memvonis jangan. Jadi dipecahkan satu persatu sehingga nanti anak itu akan merasa nyaman dengan kita. Kalau sudah merasa nyaman, pasti nanti anak-anak itu akan merasa senang. Wah, bu guruku tuh enak, bu guruku tuh enjoy gitu. Besok itu akan berangkat sekolah lebih semangat lagi, Bu. Wah, besok pagi saya mau ketemu sama bu guru. Padahal pelajaran tidak iso, Bu. Pelajaran tidak bisa, tapi karena semangatnya yang luar biasa, ingin ketemu bu guru yang luar biasa tadi, akhirnya mereka usaha untuk belajarnya tumbuh. Itu yang kita harapkan bersama. Di mana guru ini mulai terbuka dan siswa akan bisa menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol dari restitusi. Tadi kita sudah ketahui bersama bahwa restitusi itu seperti apa. Nah, 5 posisi kontrol dari restitusi di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita belajar bersama ya Bu ya. Untuk yang penghukum, biasanya tadi sudah ada contohnya. Patuhi peraturan sekolah. Kalau tidak bisa, silakan baris di depan. Ya. Nek barisannya belum bagus, belum masuk kelas. Itu adalah contoh dari penghukum. Ya. Kalau dulu saya seperti itu, Bu. Kalau dulu nih. Kalau insya Allah sekarang tidak. Dulu waktu sekolah SD, sekolah SMP, kalau udah mengerjakan PR yo, silakan kerjakan ulang 100 kali. Kalau tidak mau belajar nanti dihukum juga. Itu saya pernah merasakan. Iya, lari muter lapangan. Itu adalah dulu. Tapi karena sekarang eranya sudah era yang lebih canggih, jadi kelihatannya untuk penghukum itu saat ini sudah tidak ada ya, Bu ya. Ya. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini berapa kali bu guru sudah memberitahu kamu, piye kolele, jika dari bolak-balik kok ora iso-iso le. Biasanya ku nek bapak ibu guru nek wis rada boko ngoten niku. Jika dari diajari tidak iso-iso. Lah biasanya itu nanti akan menumbuhkan rasa bersalah. Nih, kalau misalkan yang ada yang masih seperti itu dikurangi gitu. Karena itu nanti ternyata untuk efek ke belakangnya untuk peserta didik kita itu sangat negatif sekali. Membuat apa? Membuat peserta didik itu akhirnya rodok minder, rodok malas-malesan gitu. Ya. Yang selanjutnya adalah teman. Ya. Kalau sebagai teman, misalkan, ayo anak-anak kita tertib. Ya, biasanya kalau saya melihat itu pada waktu pagi hari, mau apel pagi, mau berdoa, biasanya Bu Yayu itu halus sekali. Karena Bu guru kelas 1 mungkin deh. Jadi harus sabar luar biasa itu. Itu adalah menunjukkan sebagai teman, Bu. Ya, ayo kita baris. Kalau yang barisnya paling bagus, berarti Bu guru akan menjadi lebih bangga. Ya, kalau misalkan kali ini masih salah tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi. Itu adalah posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kita melihat, dipantau. Kalau misalkan ada anak yang melanggar, kamu sudah melanggar, kira-kira apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi itu adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di mana kita itu harus bisa menggali kesalahan dari peserta didik. Tanpa kita sebutkan kesalahan dia akan menyadari, Bu, ternyata aku salah seperti ini. Itu yang diharapkan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Kalau biasanya dia sudah menyadari kesalahan dia, terus bagaimana cara dia akan memperbaiki kesalahan itu? Itu adalah sebagai kontrol manajer. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira di sini yang paling sering yang mana, Bu? Ya, kalau Bu Yayu yang bagian mana, Bu? Yang nomor 2. Nomor 2. Ya, nomor 2 dan nomor 3 ya. Biasanya kalau misalkan anak kurang bisa ya. Jika Anda orang iso tidak apa-apa, Bu. Ini kan kita masih belajar. Jadi ke depan dasar amanat manusia itu bahasanya halus, Bu. Itu maksudnya adalah
sebagai teman Bu ya. Jadi tidak langsung memvonis jebret gitu, tidak. Itu kalau di tempatnya Bu Sumi bagaimana Bu? Sebagai teman juga. Kalau di tempatnya Bu Hi sebagai apa biasanya? Sebagai teman. Oke, biasanya kalau saya pernah melihat sebenarnya Bu Hi itu juga bisa sebagai manajer loh. Saya pernah melihat waktu mengajar kelas 4 ya. Bisa menggali apa yang sudah dilakukan kesalahan dari peserta didik itu. Sebenarnya panjenengan itu sudah pernah melakukan sampai manajer, cuman orang legiwo, ngoten nggih. Nah itu jenengane manajer. Jenengane manajer. Jadi besok kalau panjenengan sudah seperti itu, panjenengan berarti sudah di dalam posisi kontrol yang manajer. Kalau manajer di perusahaan enak ya Bu ya, ding 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 ding, menghasilkan uang yang banyak. Ya. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa sih kok perlu adanya keyakinan kelas? Kok tidak peraturan saja? Nah, peraturan itu wajib ditaati gitu. Kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama untuk ditaati bersama. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan di dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas itu, maka nanti diharapkan setiap di kelas itu dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kita di sini tidak bisa terlepas dari profil pelajar Pancasila, mungkin. Jadi panjenengan di sini harus bisa memahami apa sih itu profil pelajar Pancasila.